Pesona Siantar Kota Toleransi. Siantar memang terkenal akan toleransinya. Vlog Persiantar Men kali ini sangat unik. Kita akan membahas Kota Siantar. Tapi sebelum itu, jangan lupa dulu klik subscribe dan juga hidupkan loncengnya ya. Masyarakat di Siantar memang mempunyai heterogen yang sangat banyak. Berbagai suku, agama, dan budaya ada di sini. Banyaknya perbedaan membuat masyarakat untuk saling curiga dan mudah tersinggung. Syukurlah dari pembangunan yang dilakukan pemerintah telah memberikan kesadaran akan perlunya saling toleransi dan saling menghormati. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas kota toleransi yang satu ini. Dari sejarah, tempat-tempat, hingga orang-orang hebat yang dilahirkan dari kota ini akan kita bahas secara tuntas. Oke, sekarang kita sampai di Museum Simalungun. Museum ini merupakan saksi sejarah terbentuknya kota Pematang Siantar. Jadi, buat Siantarmen, Pematang Siantar itu merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu kata Pematang dan Siantar. Dua kata ini tidak pula dapat dipastikan berasal kata dari bahasa Batak sekarang, tetapi lebih jauh berasal dari kata Melayu kuno yang sudah diadopsi dalam kosakata sehari-hari dalam bahasa Batak pesisir, khususnya di daerah Simalungun. Banyak generasi milenial, khususnya anak Siantar, tidak tahu sejarah Siantar. Nama asli kota Siantar disebut Siatar, double T, dan tidak pakai N. Zaman dahulu ada dua orang raja yang terkenal, Raja Jumorlang dan Datu Bolon, yang mana keduanya memiliki kesaktian mandraguna dan saling mengadu kesaktiannya. Di suatu hari kedua tokoh ini mengadakan pertandingan kesaktian dan bagi pemenangnya akan mendapatkan hadiah, yaitu berbentuk tanah atau wilayah dan harta benda serta istri orang yang telah dikalahkan. Adu tanding kesaktian di kala itu sudah biasa dilakukan. Namun pertandingan antara Raja Jumorlang dengan Datu Bolon dinilai sangat luar biasa karena kesaktian mereka sangat tersohor sehingga masyarakat jadi penasaran dan ingin segera tahu siapa yang jadi pemenangnya. Adu kesaktian pun berlangsung di Bukit Parbijan di Pulau Holong. Tak diduga dalam adu kesaktian itu dimenangkan oleh Datu Bolon, sedangkan Raja Jumorlang kalah. Tetapi secara kesatria, kedudukan Raja Jumorlang berpindah kepada Datu Bolon. Begitu hebatnya ilmu yang dimiliki Datu Bolon. Setelah memenangkan pertandingan itu, dia pun merubah namanya menjadi Raja Namartua. Raja Namartua akhirnya mengawini bekas permaisuri dari Raja Jumorlang.
dan posisinya tetap sebagai permaisuri atau Puan Bolon dalam bahasa Simalungun. Dari keturunan ini kelak akan menjadi penerus kerajaan Siatar, sedangkan anak dari Raja Jumorlang oleh Raja Namartua dijadikan anak tiri. Asal mula Siatar itu berasal dari nama sebidang tanah di Ataran pada Pulau Holong. Dalam bahasa Simalungun, Atar ditambah akhiran an artinya kata unjuk untuk sebuah wilayah atau areal tanah. Lama-kelamaan akhiran an ini berubah menjadi awalan si. Sementara awalan si dalam bahasa Simalungun dipakai untuk sebuah kata, tempat, dan benda. Setelah digabung, akhirnya kata-kata itu menjadi nama sebuah perkampungan. Lama-kelamaan daerah ini makin padat penduduknya dan warga pendatang juga terus bertambah. Sedangkan kata pematang berasal dan berartikan perhutaan atau perkampungan. Dulu, raja yang berkuasa di Siatar tinggal di rumah bolon atau huta, dan dari keadaan demikian inilah muncul ide tempat tinggal raja disebut pematang, sehingga jika digabungkan nama itu menjadi Pematang Siantar, artinya istana Raja Siatar. Belum mengalahkan Raja Jumorlang, Datu Bolon atau Raja Namartua dikala itu sudah memiliki daerah kekuasaan, yakni Kerajaan Sipolha. Lama-kelamaan kerajaan itu digabungkan ke dalam suatu pusat pemerintahan di Siatar. Uniknya, dalam adat Simalungun, Partuanon Sipolha berkedudukan sebagai Tuan Kaha dan mempunyai hak menobatkan Raja Siatar. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar merupakan daerah kerajaan Siantar. Pematang Siantar yang berkedudukan di Pulau Holeng dan raja terakhir dari dinasti keturunan Marga Damanik yaitu Tuan Sangnawalu Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906. Di sekitar Pulau Holeng kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk, diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Kahean, Pantoan, Suhi Babosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum kota Pematang Siantar, yaitu Pulau Holeng menjadi kampung Pematang, Siantar Bayu menjadi kampung pusat kota, Suhi Kahean menjadi kampung Pinggol-Pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane. Suhi Babosar menjadi kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba, dan Martimbang. Setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda, sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan raja-raja. Belanda yang semula berkedudukan di perdagangan pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematang Siantar. Sejak itu, Pematang Siantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru. Bangsa Cina mendiami kawasan Tiombang Galung dan Kampung Melayu. Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematang Siantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stadblad nomor 285, Pematang Siantar berubah menjadi Gemet yang mempunyai otonomi sendiri. Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar Estate dan Dewan pun dihapus. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pematang Siantar kembali menjadi daerah otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 1948, status Gemente menjadi kota Kabupaten Simalungun dan wali kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai 1957. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1957 berubah menjadi kota praja penuh, dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 1965 berubah menjadi kota madya, dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah berubah menjadi daerah tingkat 2 Pematang Siantar sampai sekarang. Oke Siantarmen, jadi itulah dia tadi sejarah singkat kota Pematang Siantar. Kalau kalian ada waktu, boleh berkunjung ke Museum Simalungun.
Oke Siantarmen, kita lanjut sekarang ke Jalan Pematang. Di Jalan Pematang kita sudah disuguhi dengan gambar-gambar yang ada di tembok-tembok. Wow, luar biasa ya. Dari Jalan Pematang ini kita akan menuju ke makom Raja Sangnawalu Damanik yang merupakan raja terakhir di kota Pematang Siantar dan merupakan raja ke-14. Raja Sangnawalu Damanik lahir di Pematang Siantar tahun 1857. Dia pernah memerintah kerajaan Siantar dari tahun 1882 hingga 1904 dan tercatat sebagai raja ke-14 dari dinasti Siantar. Raja Sangnawalu gigih berjuang menentang penjajah Belanda, baik secara fisik maupun secara politis. Maka dari itu, akibat perlawanan dan penolakannya menandatangani tanda takluk kepada Belanda yang dikenal dengan Korte Verklaring. Akhirnya putra terbaik Simalungun tersebut ditangkap penjajah Belanda pada 1904. Meski sudah menahan Raja Siantar itu selama hampir 2 tahun, namun penjajah Belanda belum juga merasa puas. Hingga akhirnya Belanda mengasingkan Raja Sangnawalu untuk seumur hidupnya ke Pulau Bengkalis, yakini pada tahun 1906. Selama memimpin kerajaan Siantar, Raja Sangnawalu dikenal adil dan bijaksana, sehingga ia begitu dicintai oleh rakyatnya. Beliau juga dikenal sebagai pelopor, penganut, dan pelindung agama Islam, khususnya di kerajaan Siantar. Di samping itu, Raja Sangnawalu juga dikenal sebagai perintis pembangunan kota Pematang Siantar, Simalungun. Raja Sangnawalu mangkat di Bengkalis tahun 1914. Sebelum akhir hayatnya, beliau sempat menjadi guru mengaji di daerah pengasingannya. Sementara lokasi makamnya berada di tanah wakaf Syekh Budin bin Sanggoro, Jalan Bantan, Desa Senggaro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Hingga saat ini, makam Raja Siantar Sangnawalu masih terawat baik dan sering dikunjungi para peziarah, baik itu peziarah dari Kabupaten Bengkalis maupun yang datang dari Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun langsung. Di belakang makam Raja Sangnawalu ada kolam renang Detis Sari Indah Pematang. Kolam renang ini sudah lama ada di Pematang Siantar. Masih di kawasan makom Raja Sangnawalu, di situ ada tugu peringatan basis penumpasan gerakan 30 September 1965, G30 SPKI, dan antek-anteknya. Jadi, buat Siantarmen harus datang ya ke tempat ini.
Abad 20 sekarang, bila ada orang mengatakan kata Siantar, maka akan terkenang atau mengingatnya pada suatu kota yang terkenal keras dan premanis, dan banyak jawarannya. Padahal, dari kota Siantar ini, sangat banyak menghasilkan manusia-manusia yang berhasil. Bahkan, sudah ada pun yang sampai menjadi pemimpin di negara tercinta ini. Berikut, Pak Siantarmen telah merangkum anak-anak Siantar yang telah berhasil di tanah perantauan. Oke, kita masuk ke Siantarmen yang pertama. Buat penggemar musik pasti tidak asing lagi dengan abang ini. Namanya Parlin Burman Siburian, atau populer dengan panggilan Pai. Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 2 Mei 1970. Bang Pai, ia adalah anggota band rock Bip yang telah mengedarkan 5 album. Bip juga pernah merilis album kumpulan lagu terbaiknya dalam album The Best of Bip. Ternyata harus memilih tahun 2003. Bang Pai juga pernah terpilih sebagai salah satu gitaris yang tampil di album Gitar Clinic dan Jam Season bersama Andy Timmons di Hard Rock Cafe Jakarta. Oke, kita lanjut ke anak Siantar yang kedua. Bapak Martua Sitorus. Ada yang kenal dengan bapak ini? Iya, banyak Pak Siantarmen mungkin tidak kenal dengan bapak ini. Tapi jangan salah, beliau adalah pemilik Wilmar Internasional. Bapak Martua Sitorus adalah seorang pengusaha Indonesia. Pada tahun 2013, majalah Forbes menempatkan Martua Sitorus sebagai orang terkaya nomor 15 di Indonesia. Wadidaw, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke anak Siantar yang ketiga, Sudi Silalahi. Legend TNI Sudi Silalahi lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 13 Juli 1949. Adalah Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sudi lulus dari Akabri pada tahun 1972 dan mengakhiri karir militernya dengan pangkat Letnan Jenderal. Dan ia adalah Sekretaris Susilo Bambang Yudhoyono saat Yudhoyono sedang menjabat sebagai Menko Polkam di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dari semua talenta anak Siantar yang luar biasa, mungkin bapak ini yang paling luar biasa. Ya, dia adalah Bapak Adam Malik. Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salama Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematang Siantar. Adam Malik adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Holmes Island School, Pematang Siantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tualib Parebek di Bukit Tinggi. Sepak terjang Adam Malik memang luar biasa. Haji Adam Malik Batubara adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri,
Ia juga pernah menjadi wakil presiden Indonesia yang ketiga. Fantastis ya? Iya, Adam Malik lahir 22 Juli 1917 di kota Pematang Siantar. Beliau meninggal 5 September 1984 di kota Bandung. Dan itulah anak-anak Siantar yang luar biasa. Berikutnya, kita akan membahas tempat-tempat yang ada di kota Pematang Siantar. Oke, kita mulai dari Taman Hewan Pematang Siantar. Ayo, siapa nih Siantarmen yang belum pernah ke sini? Pasti udah pernah kan? Taman hewan kebanggaan kota Pematang Siantar ini adalah yang terlengkap di Sumatera. Dari burung, harimau, monyet, buaya, itu lengkap di kebun binatang ini. Oke, Siantarmen. Tempat-tempat berikutnya adalah tempat belanja di kota Siantar. Dari supermarket hingga superstore ada di kota Pematang Siantar. Cekidot.